Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini lagi materi sebenarnya udah habis nih ya sebenarnya. Oke, saya bentar share screen dulu ya. Bentar, sorry. Oke, saya lagi masuk ke open course bentar. Oke, saya coba share screen. Ini kuliah di open course-nya. Coba kita ke bawah. Kuliah jaringan komputer. Saya materinya sih habis sih sebenarnya. Jadi tolong tulis di chat kalau ada materi yang pengen saya ulang atau saya perdalam. Kalau materi yang umumnya sebetulnya harusnya sudah habis. Oh, tapi ini kelas ini saya masuknya rada telat berapa minggu ya sebenarnya ya. 2-3 kali pertemuan kayaknya yang telat. Cuman lupa materi apa yang saya sudah kelewat. Jadi di awal saya biasanya ngenalin konsep TCP/IP, sejarah, ini simulator jaringan saya pakai GNS3, perangkat WiFi, wireless itu simulasi jaringan jarak jauh. Kemudian DNS sudah, routing udah. Email udah kemarin, VoIP agak susah di Zoom. Mungkin streaming multimedia yang belum ya. Oke. Ini pengukuran udah, ini udah tinggal paling streaming doang ya. Coba silakan di chat kalau ada materi yang mau yang pengen dibahas. Cuman yang sama sekali belum adalah streaming multimedia. Coba lihat lagi. Ya, cuman itu aja yang belum. Saya akan coba ini. Tapi kalau ada materi yang lain yang pengen dibahas ya silakan aja. Pada dasarnya ada beberapa teknik buat streaming ini. Yang paling terkenal barangkali YouTube sama Spotify. Itu yang paling terkenal, yang terkenal banget ya, lumayan terkenal ya. YouTube sama Spotify. Jadi streaming itu kalau kita lihat di YouTube ada streaming, ada live streaming. Itu dua makhluk yang beda sebenarnya. Kalau streaming filenya ada di sana terus kita nonton, itu lebih gampang. Audio juga sama. Kalau streaming biasa filenya ada di sana terus kita nonton, itu yang biasa aja. Kalau live ini lebih susah, jujur live itu susah daripada streaming biasa. Live itu kita ngirim audio ke server, kemudian server nyebarin lagi ke kayak kita Zoom sekarang. Saya komputernya ngirim audio atau video ke server, kemudian servernya akan nyebarin lagi ke yang nonton. Kalau audio itu kira-kira kayak radio, kalau video itu kayak televisi lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada server yang ngirim, kemudian dikirim ulang ke pemirsa-pemirsa yang lainnya. Nah, ini saya bahas dulu, kalau ada waktu, kalau sempat, kita akan coba simulasikan, bisa nggak ya, nggak tahu. Kita percobaan aja. Cuman persiapan buat simulasinya saya akan coba siapin servernya dulu ya. Ini saya buang dulu, remove. Ini saya cloning server streaming. Ini saya bikin ini, next, full clone. Karena cloningnya butuh waktu dan butuh space. Oke, ini biarin 4 menit sendiri cloning, 5 menit buset deh. Cloningnya lama juga ya. Oke, kita akan ngelihat streaming video yang banyak orang. Kalau yang paling sederhana streaming video sih cuman web server Apache, kemudian file MP4 ditaruh di server itu, terus kita klik download. Jadi sebenarnya download sambil ditonton. Kira-kira itu yang paling sederhananya. Audio juga sama, file MP3, diklik download, ditonton. Kira-kira kayak gitu.
Itu yang sederhananya. Cuman kalau mau live, nah ini seru nih. Coba kita lihat di sini. Oke. Ini saya buang LMS-nya. Oke. Kalau mainan streaming itu server yang paling enaknya sebenarnya Nginx. Yang enaknya ya. Terus di sini kita nginstall Nginx RTMP. RTMP adalah Real Time Multimedia Protocol. Ada yang ngomong? Nggak tahu. Kayaknya ada yang ngomong. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi biasanya yang pengalaman saya paling enak pakai Nginx RTMP. Dulu ada Red 5. Terus ada beberapa yang lain lagi. Cuman kayaknya saya sekarang lebih cenderung ke Nginx RTMP kecuali ada server yang lain. Gitu ya. Ini ada pilih-pilihannya kayak gitu kira-kira. Nah, sama juga di audio. Salah satu yang open source dan lumayan enak dipakainya adalah Icecast. Oke, ini buat bikin apa sih namanya? Spotify sendiri lah kira-kira. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Oh alah. Kirain kedengeran. Lupa, maaf. Padahal saya lagi monitoring chat nih. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Maaf. Oke, saya ulang lagi. Secara umum, materi-materi kuliah jaringan komputer secara umum sudah semuanya dibahas. Cuman kelas ini kan saya masuknya telat nih sebenarnya. Jadi sebenarnya materi yang awalnya sebetulnya belum sempat dibahas terlalu dalam kali ya. Karena keloncat waktu itu. Jadi yang awal-awalnya agak belum dibahas. Cuman dalam masa perjalanannya kayaknya saya sempat secara nggak langsung bahas materi-materi ini ya. Nah, kalau kita lihat yang belakangannya, sebagian besar udah dibahas sih sebenarnya, kecuali yang streaming multimedia yang belum pernah dibahas sama sekali. Di streaming multimedia, kalau kita lihat di sini materinya ada streaming audio, streaming video, sama UPnP. Yang paling seru sebenarnya UPnP sih. Nah, streaming itu kalau audio yang beken, yang terkenal adalah Spotify. Kalau video yang terkenal adalah YouTube. Cuman teknik streaming yang paling blow on banget yang bisa kita kerjakan adalah ya kita bikin aja web server, taruh file MP4 atau MP3, kemudian klik download sambil ditonton. Kira-kira itu streaming yang paling blow on di dunia kayak gitu kira-kira. Kalau mau yang seru adalah kita bikin studio kayak studio televisi atau studio radio, terus kita lempar audio atau videonya ke server streaming, terus kita live. Ini menarik dipakai kalau menggantikan radio atau televisi di dunianya biasa dengan di internet. Kira-kira kita bikin studio, terus kita bikin live streaming. Software yang dipakai bisa pakai OBS, kita bisa live streaming video, atau kita bisa live streaming audio pakai Icecast, kira-kira kayak gitu. Nah itu kira-kira ini cara gambar umum dulu ya. Jadi streaming audio, streaming video. Tapi kalau ada pengen materi yang lain yang saya bahas, silahkan tulis di chat. Saya bahas materi yang lain yang mungkin belum pernah dibahas. Segera catatan sebelum saya lupa, minggu depan saya pulang ke kampungnya istri di Padang Panjang, balik tanggal 5 Januari, jadi saya bakal hilang, mungkin 2 minggu hilang. Silahkan kerjakan UAS selama itu, supaya UASnya bagus nilainya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya pakai email, kira-kira kayak gitu. Sebetulnya UASnya sendiri Januari, cuman ini materi udah habis, jadi saya kalaupun ada kuliah tambahan, harapannya saya pakai Zoom ini Anda bisa nanya sih sebenarnya. Nanya apa, misalnya tolong terangkan hal apa gitu. Nah, saya terangin yang itu. Tapi kalau materi sih habis sih sebenarnya.
Soalnya materi saya kasih 2 materi sekali pertemuan, 3 materi sekali pertemuan, jadi materinya cepat habis. Tinggal ujiannya yang belum habis. Oke. Nah, kalau UPNP beda banget. UPNP lebih seru sebenarnya. Cuman UPNP bukan buat server besar di internet. Beda karakternya UPNP. UPNP itu dipakai di paling enak tuh, contoh UPNP paling enak misalnya di hotel. Hotel punya banyak televisi, ruang-ruang tempat orang nginep itu ada TV-nya. Kita bisa pasang server UPNP di hotel tadi, masuk ke LAN, TV tadi masuk ke LAN semua. Sekarang TV udah masuk ke LAN semua sekarang kan. Jadi TV-nya masuk ke LAN, Smart TV kan masuknya ke LAN. Nah, udah gitu UPNP singkatan dari Universal Plug and Play. Universal Plug and Play. Jadi, kalau ada server kita pasang UPNP, di dalam server itu kita bisa masukin video, bisa masukin audio, lagu, dan sebagainya. Nah, si televisi yang memasang klien UPNP akan monitoring protokol UPNP ini di jaringan. Jadi jadi si klien akan nanya, ada server UPNP nggak di sini? Nah, kalau ada server UPNP, si televisi akan ngomong ke server UPNP akan bicara ke televisi, ini video yang ada di saya, silakan tonton video yang Anda mau, kira-kira kayak gitu. Nanti kita bisa milih video yang bisa tonton. UPNP ini yang paling sederhana banget, yang sering dipakai adanya di pesawat terbang sih sebenarnya. Kalau kita masuk ke Garuda atau pesawat-pesawat terbang itu ada televisi di belakang kursinya untuk penumpang belakang nonton, jadi ada televisi nempel di kursi. Nah, itu televisi tadi dia akan pakai protokol UPNP. Jadi itu dalamnya ada LAN, udah gitu ada server. Kemudian televisi tadi akan ngomong pakai UPNP ke server. Nanti kita di server akan bisa milih video mana yang bisa kita tonton. Jadi UPNP lebih user friendly daripada YouTube sih sebenarnya. Cuman dia tidak dirancang buat user yang banyak banget. Jadi lebih di pesawat terbang, usernya misalnya ada berapa 100 kursi atau berapa. Nah, mereka bisa nonton beda-beda video masing-masing, atau di apartemen atau di hotel yang ada berapa 100 kamar, mereka bisa nonton video-video yang udah kita siapin atau audio yang kita siapin kayak gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba masuk. Nah, ini masuk di materinya. Di sini ada audio streaming server, contohnya adalah Icecast. Ini materi udah lama banget, belasan tahun yang lalu lah kira-kira. Mungkin sekarang ini ada audio streaming server yang lebih bagus daripada Icecast. Ini yang saya lihat adalah yang open source ya. Ada Icecast, kalau streaming server ada Nginx, ada Red5, ada Vim, ada OSCube, ada Flow Player, ada macam-macam nih. Oke, ada FF server dan sebagainya, ada banyak. Kalau audio, saya waktu dulu cenderungnya Icecast, nggak tahu sekarang apakah ada yang lebih bagus daripada Icecast. Kalau sekarang sih kita tahu ada Spotify ya, tapi itu di internet gede ya. Icecast juga bisa taruh di internet gede seperti Spotify. Kalau streaming server video ada banyak. Kalau yang open source dan lumayan stabil, gampang, Nginx. Ditambahin RTMP sama dia. RTMP adalah real time multimedia protocol. Kira-kira kayak gitu. Terus kalau yang license ada banyak. Ada yang license ada banyak. Nah, untuk UPNP server, untuk UPNP ada Mediatom, ada uShare, ada JMedia server. Yang recommended Mediatom. Gitu, itu yang recommended. Tapi kalau sekarang nggak tahu, saya udah lama nggak ngoprek nih sebenarnya. Makhluk ini udah lama tidak saya oprek, jadi agak-agak nggak update sih sebenarnya. Nah, untuk sisi kliennya, salah satu yang lumayan oke adalah XBMC. Ini yang tulisan recommended, kira-kira kayak gitu ya. Tampilannya, nah ini kita akan coba, kita lihat dari sisi klien dulu aja ya, lebih gampang.
XBMC itu seperti apa? Coba kita lihat. Coba di sini UPnP client Android. Kita bisa pasang di Android sih. Wow. Sudah beda sekarang. Ada Bubble UPnP. Oke, ada banyak nih. Ada banyak nih sekarang. Oke. Ada 11 best Dana streaming apps for Android. Oh, udah banyak nih sekarang. Jadi udah mulai banyak ya. Udah belasan tahun saya nggak pegang, ternyata udah berubah dunianya. Oke, udah banyak sih sebenarnya. Kalau kita lihat di Play Store, saya sengaja taruh di Android soalnya sebagian besar klien pakainya Android sih. UPnP. Oh, sekarang banyaknya Bubble ya. Bubble UPnP. Tapi ini streaming media to your device. Nah, ini server nih berarti dia. To your device server ini. Oh, server semua ini. Walah. Kalau klien gimana? Kalau XBMC. Ini dia. Nah, ini kliennya ya. Ada Kodi, ada XBMC. Bahkan sekarang Google Chrome pun bisa itu sih sebenarnya. Jadi mereka udah siapin buat jadi streaming UPnP client sih. Rupanya masih, kalau kliennya kayaknya masih XBMC deh kayaknya sih. Kayaknya, tapi nggak tahu. Coba saya lihat XBMC. Tampilannya oke banget sih. Ini namanya Kodi TV. Oh, masih sama ya. Oke, coba kita lihat gambarnya. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Bentuknya. Nanti kita bisa lihat kalau XBMC-nya dijalanin, nanti kita bisa lihat mau dengerin apa, mau lihat video, dengerin musik, apa segala macam kita pilih-pilih. Nanti kalau kita klik video, dia akan ngomong sama server punya video apa aja, nanti bisa dikasih lihat di kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini-ginilah bentuknya. Kita bisa lihat videonya apa aja di server. Nanti kita klik, kita bisa nonton videonya. Jadi kira-kira kayak YouTube lokal, bentuknya tampilannya enak banget. Masang servernya aja yang seru. Tapi kalau bukan live, gampang ceritanya semua. Kita akan fokus yang bukan live aja ya dulu. Kalau live, horor. Lebih susah, terutama kita bikin video kayak bikin OBS, tapi nggak tahu ya. Kalau sekarang kita pakai OBS, udah gampang. Saya belum nyoba soalnya. Pakai OBS suruh ngomong ke server-server kayak gitu bisa nggak gitu. Kalau bisa, enak sih. Oke ya. Oke, sekarang jadi udah kebayang kliennya bentuknya kayak gini, enak banget. Kalau Kodi itu dia berbentuk sistem operasi. Jadi kita bisa install ke komputer kita atau kita install ke Raspberry Pi atau apa supaya bisa jadi klien buat ini. UPnP ini. Kalau Kodi itu dia bisa ngomong ke YouTube juga kalau nggak salah. Lupa saya. Tapi ini oke banget. Kodi itu kayak sistem operasi yang menjalankan XBMC. Jadi enak. Dia bisa jalan di Xbox segala macam. Buset. Jadi enak juga ya, bisa di Xbox juga. Xbox dirubah jadi, sayang banget tuh Xbox kemahalan nih. Cuman yang di rumah saya Xbox-nya udah nggak dipakai sama anak-anak. Kayaknya bagus juga kalau kita itu. Ini kira-kira kayak gitu ya. XBMC, sistem operasinya namanya Kodi, bisa di-download bentuknya file ISO. Coba, bener nggak ya? Kita lihat dia deh, Kodi. Ini, open source home theater. Ultimate Entertainment Center. Kalau kita download, iya. Oh, bukan OS dia. Dia software.
Oke, software bisa di Linux, Android, Raspberry segala macam. Saya pikir OS kemarin rasanya apa? Belum, udah lama udah nggak make. Jadi bisa dicoba-coba lah ya. Oke, sekarang kita akan udah kebayang, mudah-mudahan kebayang. Kalau ada apa-apa silahkan tulis di chat. Sekarang saya akan coba install. Dan ini tutup dulu semua. Kita akan uji nyali, bisa nggak gua install? Masih ingat nggak? Kita akan install yang gampang dulu aja. Ini aja ya. Mediatom aja, multimedia server. UPnP multimedia servernya. Nanti kalau itu buat lokal sebenarnya, kalau mau Mediatom. Nah, karena dia berisik banget, protokolnya berisik, dan dia nggak punya kemampuan routing sebenarnya. Jadi dia berisik ke dalam LAN yang ada di rumah. Dia akan berisik, dia akan broadcast, ngasih tahu macam-macam. Tapi dia nggak ada kemampuan buat routing. Kalau yang Nginx sama Icecast, dia ngikutin routing yang ada di internet. Jadi Nginx sama Icecast ini kita bisa taruh di internet. Oke. Kita akan coba demokan instalasi makhluk ini, Mediatom dulu. Oke. Saya gedein. Jadi Mediatom adalah UPnP media server open source. Dengan user melalui web. Oke. Ke jaringan di rumah, pakai LAN maksudnya. Ke berbagai peralatan yang UPnP kompatibel. Oke. Nah, dia ngikutin spesifikasi yang ada di upnp.org. Oke. Nah, sekarang kita akan coba install. Ini kita harus set routing untuk multicast dulu. 239 adalah IP address multicast lokal. Netmasknya 255.000. Multinya diaktifin, kemudian kita install. Database-nya pakai SQLite. Oke. Terus kita restart. Terus jalan dah. Cuma gitu doang sih. Coba kita uji nyali ya. Kita uji nyali percobaan. Bentar. Oke, ini dia. Atau ini saya bikin Mediatom dulu. Saya akan coba instalasi satu server, saya nggak akan gabungin supaya nggak konflik satu sama lain. Nanti saya akan cloning lagi yang kalau kita. Jadi ini namanya saya ganti aja UPnP. Nah, ini saya ganti namanya bukan streaming, server UPnP. Kemudian LAN-nya bridge-nya ke WiFi ya, betul. Supaya dia ngomong ke WiFi, sekarang saya akan start dulu. Ini saya lagi pakai WiFi. Pakai modem, bukan pakai modem, ini pakai handphone saya. Jadi kalau sinyalnya nggak bagus minta maaf, karena ini pakai handphone aja. Kuliahnya pakai HP. Saya tidak di rumah ini, saya di BSD. Semuanya serba darurat kalau di sini. Kalau ada apa-apa ya nanti lihat rekamannya aja ya. Kita loading. Nah, ini udah mulai loading. Harusnya dapat IP dari modemnya sudah. Nah, sekarang udah masuk. 1, 2, 3, 4, 6. Oke, masuk. Saya ngecek IP address aja berapa. Clear layar. 192.168.43.102. Oke, saya dapat IP segitu. 192.168.43.102. Saya akan coba masuk dari sebelah sini. Clear layar. SSH 43.102. Yes. Oke, saya masuk ke server. Ini saya gedein lagi biar enak lihatnya. Oke, clear layar. Sekarang saya akan coba install server UPnP-nya ya. Ini saya harus tambahin routing dulu ke IP multicast 239. Netmasknya ini cuman LAN-nya bukan Ethernet 0, saya harus ganti itu. If config LAN-nya apa? ENP0S3. Saya paste di sini.
Ini LAN-nya ENP0S3. Oke, udah masuk. Sekarang saya harus if config, multicast-nya diaktifkan. ENP0S3 multicast aktif. Oke. Dia si Mediatom akan memonitor multicast address 239.255.255.250, atau kalau pakai IP versi 6 FF02.2.2C atau FF05.2.2C. Port yang dipakai adalah 1900. Oke. Sekarang saya akan install si Mediatom. Klik kanan copy. Saya install makhluk ini. Enter. Wah, masalah nih gue. Mediatom sudah tidak ada di. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, saya punya masalah. Oke, ini saya update dulu. Reponya diupdate. Mudah-mudahan kalau dia udah diupdate ada nih. Oke, repo sudah terupdate. Clear layar. Paste. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Waduh. Oke. Mediatom sudah tidak ada hari ini di Ubuntu. Wah, ini masalah. Coba kita cek dulu ya. Install Ubuntu 2204. Oh, ini di 1804 udah nggak ada nih. Wah, udah ganti. Mediatom sudah tidak di develop lagi rupanya. Bentar, ini dia. Apparently Mediatom is now unmaintained. Oke. Recommended alternative is Gerbera. Waduh, sudah ganti rupanya dunia. Oh, Gerbera itu terusannya Mediatom. Oke. Oke. Waduh. Jadi ini harus percobaan. Saya nggak berani ngambil risiko dulu. Gerbera mini DLNA. Oke. Gampang nggak ya? Kita coba ya. Kita percobaan. Saya nggak tahu bisa berhasil atau gimana ya. Gerbera. Nih, Gerbera. Wah, saya harus bikin catatan ini. Tar. Kacau ini. Tar. Bentar. Ini berarti nggak bisa dipakai. Jadi naik ke atas. Sorry, ke bawah. Ini recommended-nya harus dibuang. Tadi apa namanya? Gerbera ya. Woods. Gerbera. Oke. Saya harus edit Gerbera. Recommended-nya saya pindahin ke sini. Ini ngajar sambil ngoprek ya, gini nih ceritanya ya. Minta maaf aja nih kalau ngajar sambil ngoprek ya, ono lah tipenya kayak gitu. Ini saya masuk, sekarang saya copy ini sumber referensinya. Oke. Sambil ngajar sambil
percobaan, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita akan lihat di sini terus ke bawah. Oke, kita harus apt update dulu. Instalasi. Oke, terus bawah. Langsung Gerbera kayak gini. Ya sudah, sesuai saran aja. Oke, ups. Oke, sekarang saya akan kerjakan ini langsung karena update-nya udah. Saya akan langsung paste di sini. Wish, banyak Oke, ini banyak banget yang diinstal. Pakai doa banget ini urusannya. Oke, ini sudah masuk. Sekarang ini caranya pakai aptitude. Udah cek gitu doang. Nggak ada yang lain lagi. Ini uninstall doang. Udah. Lah. Nggak ada konfigurasi, nggak ada apa-apa ya. Buset. Nggak ada konfigurasinya nih. Parah banget. Oke. Tidak ada konfigurasi, men. Waduh. Oke. Ya udah. Kita akan coba lihat di sini. Jadi kita sedang install dan kita tidak tahu konfigurasinya gimana. Wah, ini pakai Docker, lebih horor lagi nih. Aduh, jangan Docker ya. Bentar, Docker ngeri. FreeBSD, Debian. Oh ya udah sama apt-get install Gerbera. Konfigurasinya mana nih? Waduh, istri gua nelpon lagi. Halah. Ini lagi ngajar di telepon nih, kelakuan kayak gini nih. Bentar. Lagi ngajar, halo. Dah putus langsung. Oke. Jadi hanya install aja. Ini juga sama. Network setupnya sama di sini. Oke. Saya harus masukin di sini. Berarti ini harus set network setupnya sama. Setup network. Sudo su. Terus ini harus sama. Oke. Ini sama, itu udah kita kerjakan. Coba kita lihat. Ini lewat web. Waduh. Kayaknya rumit deh. Bentar. Database biasanya cuma buat nyimpen ini doang. Ini reverse proxy. Waduh. Oke, ini saya save dulu bentar ya. Berarti kemungkinan dia caranya nggak akan beda jauh sama si Mediatom itu. Kemungkinan besar soalnya mirip banget nih. Saya akan coba masuk ke Mediatom. Oke, ini sama. Restartnya gitu. Konfigurasinya ada di sini XML. Oke, berarti cuman gitu aja. Coba kita lihat ya, ini install Gerbera. Nah, harusnya udah selesai diinstal. Nah, harusnya file konfigurasinya ada di etc Gerbera. Oke. Di sini ada config XML. Ini dia kuncinya ada di sini. Coba. Ini dia.
Oke. Home directory-nya adalah varlib gerbera. Terus web root-nya adalah user share gerbera/web. Oke. SQLite-nya enable yes, database file-nya gerbera db. Oke. Nah, coba baca di sini. Coba di Mediatom. Cara lain adalah Mediatom home directory-nya apa? Akan keluar sini. Varlib Mediatom. Nah, kalau di sini beda nih udah. Adanya bukan di varlib. Oh iya bener. Varlib gerbera dia. Jadi di file ininya varlib gerbera, account usernya gerbera, servernya http server enable UI-nya no di sini harusnya dibikin yes. Coba bentar ya. Oh ini dia benar nih. Oke. Ubah pastikan UI account yes. Account-nya ini. Ini saya colong nih ya. Ini edit konfigurasi saya ambil. Kayaknya nggak beda jauh nih. Ini saya bawa ke sini. Oke. Jadi defaultnya bukan ada di Mediatom. Adanya di gerbera. Oke. Nah, chmod varlibnya bukan di Mediatom tapi gerbera. Terus ininya juga sama gerbera. Kemudian file konfigurasinya ada di bukan Mediatom, dia diganti jadi gerbera. Nah, ini harus UI-nya dibikin yes. Terus usernya gerbera tadi. Passwordnya gerbera. Ini aja yang harus diganti. Oke. Kita chmod dulu. Harusnya saya kasih file video apa-apa di situ ya. Ini udah bener. Nah, ini saya bikin yes. Oh, ini dibikin yes dua-duanya nih. Yes. Terus di sini yes. Oke. Ini varlib gerbera. Oke, saya pastein. Chmod udah. Nah, ini udah. Account enable-nya yes. Oke. Ini saya save dulu biar aman. Sambil nyontek ini. Oke, ini udah beres, udah kecontek. Konfigurasinya udah saya contek. Nah, sekarang kita harus masuk ke web. Oh, sisanya pakai dia scan disk-nya sendiri. Jadi kita harus, ini udah beres. Kita coba ifconfig, IP-nya berapa tadi? 43102 49152. Bener nggak portnya segitu? Coba kita lihat di konfigurasi bentar ya. Config. Nomor portnya berapa? Ada di mana ya portnya? Port. Kagak ada nih. Ya udah. Kita asumsinya nomor portnya sama Mediatom. Mediatom portnya 49152. Oke, kita akan coba di sini supaya hidup saya gampang, saya masukin IP-nya. 192 ini saya ambil.
http:// portnya 49152. Oke. Mudah-mudahan sama nih IP-nya nih. Portnya sama ini ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Masuk bener. Oh, saya belum restart ya. Saya harus restart dulu. Clear layar. etc init.d gerbera restart. Oke, ini harus di restart dulu. Belum saya masukin ke dalam konfigurasi. Edit konfigurasi. Kemudian harus di restart ini. Restart gerbera. Dah. Ini restart gerberanya. Gerbera udah restart. Coba kita restart di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bad request. Mati loh. Oh, masuk. Hehehe. Oke, saya gedein. Username-nya gerbera, passwordnya gerbera. Login. Ini kelihatan database, file directory segala macam. Masuk sini, harusnya kita bisa auto scan directory, scan mode, basic, atau set aja ya. File system. Oh, dia bisa nge-scan. Coba lihat contekannya. Oh, di sini belum ada. Di sini nih yang udah ada. File system path. Ya udah, caranya gitu aja ya. Saya nggak akan terusin soalnya nanti bakal lama. Isinya cuma nyeken doang kan, nggak lucu. Jadi ini kira-kira kayak gini. Kayaknya sih udah jalan. Sampai titik ini jalan, dan harusnya kita bisa UPnP-nya bisa diaktifin. Kalau kita punya UPnP klien, dia bisa ngomong ke gerbera ini dan udah gitu bisa nonton video dan sebagainya. Jadi ternyata instalasinya nggak susah-susah amat sih. Cuman ini harus kasih kode di sebelah sini. Kita sini harus ditambahin nih ya. Sini belum selesai sih sebenarnya. Jadi kita harus nyolong lagi sih sebenarnya di sini. Scan hard disknya harus dimasukin. Sini masukin sini. Oke. Jadi dia bisa scan directory. Jadi kalau ada video baru dan sebagainya dia langsung tahu, masukin ke dalam database SQL-nya dia. Ya udah, ntar dia bisa beroperasi. Ini kayak ginilah kira-kira ya. Oke, jadi kita udah berhasil jalan gerberanya. Oke, sekarang saya akan coba nginstall mana? Mau iSquash atau mau ini dulu? Video dulu ya. Kebanyakan orang suka sama video, cuman harus hati-hati dengan video karena dia akan berat ke server karena dia harus encode, decode segala macam. Ini urusannya berabe ini video. Kita akan coba aja. Ini udah beres dulu, si gerbera udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke balik lagi. Oke, balik dulu. Nggak balik-balik. Susah banget nih balik. Nah, udah. Oke, jadi ini kita pakainya gerbera ya, recommended-nya gerbera. Media termnya udah diganti. Terus kemudian kita naik ke atas ke Nginx RTMP. RTMP ini bisa untuk live streaming. Dia bisa buat live streaming. Nanti kita harusnya kita bisa pakai ini dengan OBS. Harusnya, cuman jujur saya belum pernah nyoba. Ini nyoba terakhir kapan? Coba kita lihat historinya. Kita bisa lihat historinya nih. Udah lama banget. Coba lihat di sini. 2014. Saya sekarang 2000 berapa nih? 2023. Jadi kita tahu ini halaman ini terakhir saya pakai
saya nyobain tahun 2014, jadi 7 tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan udah ada perubahan lah di dunia ini. Kita akan coba. Cuman ini versinya 142, kemungkinan udah berubah nih. Waduh, ini misalnya horor banget nih ya. Kita bisa streamingnya pakai FFmpeg. Jadi kita kirim videonya pakai FFmpeg dari ini, cara ngirimnya dari apa sih namanya? Dari klien yang nembak. Ini buat live streaming rupanya. Jadi ini kita bikin live streaming. Jadi kita, wah tapi ini kalau saya kerjain ini udah lama semua nih. Ini 7 tahun yang lalu, kemungkinan besar udah berganti nih sekarang mah ya. Ini pakai Nginx-nya 142 lagi, kacau. Nggak mungkin kita pakai yang ini nih. Kita coba cari ya. RTMP Ubuntu. Ubuntu 2204. Oke. Ini cara install RTMP di Nginx juga rupanya. Jadi masih konsisten dengan Nginx video streamingnya. Cuman ini pakai Ubuntu 2204. Coba kita lihat installing konfigurasi Nginx-nya. Sending video to servernya. Oke. Kita pakai FFmpeg ini buat ngirim video ya ke live streamingnya. Atau kalau mau nekat bisa coba pakai OBS. Cuman ini OBS-nya lagi saya pakai buat ngerekam nih sebenarnya. Jadi kuliah ini lagi direkamnya pakai OBS. Jadi saya punya masalah nih. Wah, ini kan streaming video to your server via OBS. Bisa pakai FFmpeg, bisa pakai OBS. OBS adalah open broadcast software, free, open source. Saya lebih suka pakai OBS sih sebenarnya. Nah, ini kita bisa kasih izin allow publish IP address-nya kita, dia akan streaming dari sana. Oke. Kita coba nih ya. Coba, ini harus diganti nih. Oh, ini udah nggak dipakai. Kita akan rubah makhluk ini. Nginx RTMP di Ubuntu 2204. Oke, kita save. Kita akan ambil, ini saya ambil ke sini. Sorry, cuman ini harus saya shutdown dulu ya, terus saya delete. Shutdown. Saya akan delete si Mediatom ini. Soalnya ini makanya SSD cuma 250 GB. Saya udah kehabisan hard disk nih sebenarnya. Remove. Oke. Saya akan copy, clone. Saya pakai Nginx di sini. Nginx RTMP. Oke, full clone. Jadi saya bikin server kosongan buat Nginx RTMP untuk Ubuntu 12.04. Nanti kalau udah siap, kita akan coba install di server kosong tadi. Oke. Nah, ini saya akan pelan-pelan nyolong. Nih, saya kasih tahu sumbernya. Sorry. Jadi kita harus sering ngoprek kayak gini sih sebenarnya. Jangan khawatir, kalau udah sering kayak ginian, kita tahu bahwa software akan berubah sih. Apalagi ini saya udah 7 tahun nggak ngoprek. Seru, perubahannya horor. Perubahannya bisa horor-horor lumayan lah. Oke, kita mulai dari yang atas. Tapi kalau udah sering ngoprek ini, kita bisa tahu ini kayaknya bisa ngomong sama di sini, ini bisa ngomong sama siapa gitu, bisa kelihatan sih.
Tuh pada pakai OBS sih. Oke. Dan untuk itu kita makanya RTMP, Real Time Messaging Protocol. Oh, bukan multimedia rupanya, Messaging Protocol. How to install engine? Oh, engine harus install dulu. Jadi kita harus install dulu Nginx. Harusnya sih gampang install Nginx. Oke, saya akan install Nginx-nya dulu. Di situ install Nginx cuma kayak gini doang nih ya. apt-get install Nginx. Nginx, kalau yang belum tahu, Nginx adalah saingannya Apache lah kira-kira gitu, dan dia lebih enteng. Kalau kita mainan multimedia, rata-rata kita makanya Nginx bukan Apache. Apache terlalu berat buat mainan multimedia, streaming video segala macam. Kita rata-ratanya pakai Nginx, bukan pakai Apache. Cuman kalau web biasa, saya punya kecenderungan buat pakai Apache sih sebenarnya, lebih enak. Oke, install Nginx dulu. Nginx. Oke. Kalau perlu diinstal firewall, UFW itu firewall. Kita bisa install. Kalau kita firewall nggak diaktifin, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diaktifin. Nah, sekarang kita coba. Saya belum jalanin ya. Oke, ini belum saya jalanin. Sekarang saya akan jalanin makhluk ini. Normal start supaya saya bisa install. Oke, dia booting. Oke. Masih belum. Oke, udah mulai kelihatan. Masih belum selesai bootingnya. Nanti kalau udah mulai selesai, udah dapat IP address kayaknya, harusnya dia. Saya harus cek IP address-nya berapa. Oke. Clear layar, if config. 43102. Oke, saya akan SSH ke situ. Sama. IP address-nya sama. Sudo su. Oke, apt update. Sekarang saya akan install Nginx-nya. Ini dia. Klik kanan copy. Saya masuk ke sini. Ups, masih belum. Cepet. Lama juga ya. Oke, clear layar. Sekarang saya paste install Nginx-nya. Oke, yes. Nginx kita install supaya kita punya web server yang enteng buat multimedia. Oke. Nah, kalau udah selesai diinstal, tadi kita harus aktifin firewall segala macam. Di sini saya nggak kerjakan, firewallnya udah kebuka aja. Kalau mau aman, kita taruh di internet beneran, kita harus pasangin firewallnya, diaktifkan, dan hanya ngizinkan Nginx buat yang lewat di firewall tadi. Kalau ngelihat konfigurasinya sih cuman gitu aja. Paling kalau mau ngelihat sistem CTL status Nginx. Ini buat ngecek doang nih ya. Cek. Nih. Harusnya kondisi running. Clear dulu layar, saya paste di sini. Sistem CTL status Nginx kelihatan aktif running. Jadi nggak masalah, Nginx-nya oke, berjalan dengan baik. Jadi Nginx selesai. Sampai titik ini Nginx selesai. Sekarang ini udah beres install Nginx-nya. Sekarang kita akan install RTNP. Dan ini caranya udah lebih gampang daripada sebelumnya. Oke. Install Nginx RTNP. apt update-nya nggak usah dikerjain. Kita akan langsung install library Nginx mod RTNP.
Kalau yang di catatan saya sebelumnya lebih horor karena kita harus download dulu dari internet. Sekarang udah dalam bentuk modul, tinggal install aja. Oke, Nginx RTMP udah keinstall. Nah, sekarang kita lanjut. Kita edit Nginx conf-nya. Ya, cuman gitu doang ya. Sekarang udah lebih gampang ya, zaman dulu mah edit Nginx conf. Oke. Berarti gampang banget sih sekarang hidupnya. Ya. Beruntung Anda hidup hari ini. Ini pastiin kayak gini. Oke. Nah, ini kalau baca kayak gini harus agak-agak pinter-pinter gimana gitu ya. Contoh konfigurasi ini ya. Oke. Nah, ini kelihatan dia buat live streaming, jadi dia akan memonitor port 1935. Kemudian allow publish, nah ini 127.01 itu IP lokal hostnya dia sih sebenarnya. Nah, kalau kita pengen publish dari IP lain, kita kasih IP-nya jangan 127.01, tapi kita kasih IP dari komputer kita yang akan streaming ke server tadi. Kemudian aplikasi live-nya di on, record off. Alah. Live on. Oke, gitu ya. Sebentar, sebelum kacau dunia, saya save dulu bentar. Oke. Jadi dari ini harus pinter-pinter nih, harus jago nih bacanya ya. Bahwa ini adalah IP address dari si studio OBS-nya yang akan streaming ke Nginx tadi. Kita bisa edit makhluk ini. Oke. Ini mail. Wow. Oh, berarti kita nambahin nih. Nggak ada, belum ada di sini. Oke. Sorry. Belum ada konfigurasinya, berarti harus ditambahin ini RTMP. Oke. Kita tambahin. Cuman ini IP-nya harus kita ini ya. Coba bentar. IP gua berapa yang ini? 43220. Oke. Masuk sini. Iyalah. Ini pakai nano ya? Sebel. Lupa harus pakai VI biar gampang. Kebiasaan pakai VI nih. Allow publish 192.168.43.220. 43220 adalah IP laptop saya yang Ubuntu, sementara IP servernya adalah tadi 43102 ya. Saya save, Ctrl X, yes, enter, dah. Nginx sudah di ini. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya. To avoid other using pushing their own stream. Jadi nanti application live adanya di /live, IP address /live. Ini udah. Ini kalau kita pakai apa sih namanya? Pakai firewall, kita harus allow dulu 193.1935 supaya bisa itu streaming. Nah, ini kita reload. Bentar, saya clear dulu layar. Oke.
Berarti ini harus saya masukin juga ke sini. Saya edit di sininya. Saya masukin. Oops. Reload. Oke. Sebaiknya kita cek status juga di sini. Status. Itu udah kerjain, kita cek status sekarang. Status. Kelihatan aktif running Nginx-nya, jadi udah beres dengan kondisi konfigurasinya udah disiapin untuk menerima streaming. Dan library-nya udah kita install, jadi harusnya aman. Terus ini udah beres. Oke, sekarang kita sending video RTMP. Ini mah buat download YouTube. Ini download YouTube nggak saya kerjakan, tidak akan saya kerjakan ini. Wah ini udah. Kalau mau nyoba benernya pakai OBS, cuman nggak bisa saya demoin. OBS-nya ini lagi ngerekam. Kalau saya klik rekaman saya hilang, kacau semua ntar. Ini sensitif banget sih OBS ini kalau lagi ngerekam di laptop ini rada bermasalah. Kalau saya kerjain dia bermasalah. Cuman saya akan cek dulu. Ini saya ambil dulu nih, saya colong dulu. Saya ambil, masukin ke sini ya. Ini nggak agak susah praktekinnya jadi nih. Ini bisa ngerekam pakai FFmpeg. Ini dari sisi studio ya. Dari studio streaming bisa menggunakan OBS atau FFmpeg. Kalau OBS jadi live streaming dia, jadi bagus banget sih sebenarnya. Kalau FFmpeg bisa kayak gini caranya. Nah, cuman ini jadi FFmpeg minus RE minus I ini file MP4-nya apa, terus minus C copy, ini dia ngasih tahu coding-codingannya kayak gimana, terus gitu. Terus kita serang ke sini. Nah, ini bukan localhost, ini harus diganti. Localhostnya diganti pakai IP server. IP server Nginx RTMP. Live stream. Stream ini bisa kita ganti-ganti. Kata stream ini kita ganti-ganti tergantung nama yang mau kita, misalnya live debat presiden, live apa. Nah, ini kata stream ini bisa kita ganti dengan judul live yang mau kita ini. Kalau ini mah rekaman doang kan, kalau MP4 kan rekaman. Kalau OBS dia bisa ini jadinya, bisa apa namanya, bisa live, beneran live. Ya dari kamera masukkan ke OBS yang ngirim ke si Nginx ini. Jadi kira-kira kayak gitu tekniknya ya. Tapi ini kuncinya ada di sini nih. IP server, ini stream itu nama dari acaranya, kira-kira kayak gitu. Oke. Cuman ini nggak bisa saya demoin yang ini. Berat. Ntar Anda cobain ya. Oke, kita akan coba yang terakhir. Udah beres kira-kira. Cuman nggak bisa demo banget ini. Rada horor nih. Tapi paling nggak si Nginx-nya nggak ada error, harusnya bisa jalan. Kalau localhost ya kita bisa stream dari server lokal ke situ aja. Kalau mau nyoba, cuman saya harus ngupload video apa segala macam, malesan. Oke, kira-kira udah kebayang ya. Oke, sekarang kita akan coba ini Nginx beres dulu. Alhamdulillah. Waduh, maaf nih. Nih mulai kena flu apaan kagak ngerti, mudah-mudahan bukan COVID. Oke. Sekarang kita akan coba Icecast. Jadi ini buat video.
Buat live. Kalau tidak live, gampang banget, cuman upload aja file MP4 ke folder Apache, udah gitu download aja. Udah cuma gitu doang. Jadi nggak susah-susah amat. Oke. Jadi ini yang recommended ya. Sebentar, ini saya kasih kata-kata di sini. Recommended. Oke, udah ya. Jadi ini yang recommendednya. Sekarang kita coba Icecast. Nah, ini 7 tahun yang lalu catatannya. Icecast instalasinya. Internet DJ Console. Wah, ini udah lama banget nih. Saya nggak tahu sekarang makainya apa, udah nggak tahu nih ya. Ini saya udah kehilangan jejak sih sebenarnya. Kita coba aja. Mumpung lagi ngasih kuliah kan saya boleh ngacok-ngacok sedikit ya. Icecast atau gini ya, audio streaming server Ubuntu 2204. Masih Icecast rupanya. Masih Icecast. Jadi how to install Icecast audio streaming server, masih Icecast kayaknya. Cuman sekarang catatan di Ubuntu, harusnya sekarang tekniknya udah lebih gampang lagi daripada zaman dulu. Oke. Oh, ini kalau mau pakai Nginx buat reverse proxy. Oke. Kayaknya kita nggak pakai reverse proxy. Yang kita perlu coba eksperimen juga dengan Icecast apa segala macam ini, IP versi 6-nya sih. Apakah IP versi 6-nya udah bisa atau belum? Kalau belum bisa, kita punya masalah sih sebenarnya. Kalau saya cenderung hari ini lebih cenderung ngarahin ke IP versi 6. Karena IP versi 4 kita udah masalah banget. Kita udah kehabisan IP. Dan kita jadi harus reverse proxy lah, apa segala macam. Dan itu membuat beban server jadi berat. Kalau nggak perlu reverse proxy, lebih gampang ceritanya. Jadi sarannya, kita harus eksperimen, ngelihat mungkin nggak kita pakai IP versi 6. Tapi ini percobaan itu jadi bikin panjang instalasi ya. Oke, kita akan coba install Icecast di IP versi 6. Harusnya nggak beda jauh nih caranya. Wush! Waduh! Ini source code dari yang di atas ini source code dari source-nya, installnya pakai source code. Oh, kacau deh. Nah, ini cara yang lama, Icecast 2. Sekarang caranya gimana nih? Ini udah nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Ini Mediatom nggak dipakai, Gerbera nggak dipakai. Oh, sama Icecast 2 sama ya. Oke. Jadi kita akan uji coba Icecast 2. Coba saya tambahin dulu tapi Icecast instalasi di Ubuntu 2204. Nah, kalau Anda udah ngeliat gini, sebenarnya bayangkan ya. Ini coba kayak gini lah. Kita lihat history dulu lah. History. Nih. Ini yang barusan saya kerjain nih. 14 Desember 2023. Sebelumnya Mei 2013. Jadi bayangkan ini bedanya 10 tahun. Lu kelas berapa pada 10 tahun yang lalu gitu, kira-kira kayak gitulah. Ini awalnya 2011 saya mulai ngoprek. 2011. Terus saya nggak ngoprek lagi 10 tahun. 10 tahun kemudian gara-gara ngajar di ITTS, saya ngoprek lagi. Ya nggak apa-apa sih. Jadi ilmu ini udah lama sih sebenarnya. Ini cerita lama banget ya. Oke. Dan ini yang menyebabkan radio-radio jadi tewas sih hari ini. Banyak radio yang tewas. Karena kita punya teknologi yang namanya internet. Oke. Bentar, kita back. Sekarang saya harus isi ini. Sekarang saya kasih tahu saya nyolong dari mana. Saya punya kebiasaan belakangan ini adalah ngasih tahu referensinya saya nyolong dari mana. Oke, sumber. Referensi. Oke.
Sekarang saya kasih tahu cara installnya. Gini, sebetulnya harus sudo su dulu. Kalau mau nekat bisa kayak gini. Saya biasanya kayak gini sih. Nah, sorry. Oke, kita install. Ops, ya udah biarin aja daripada saya bikin lagi server baru. Ya udah saya coba di sini aja, cuek. apt update-nya udah ya, harusnya udah dikerjakan. Terus saya akan install. Lama banget. Aduh, belum keluar juga. Oke, install. Aduh, kelok. Oke, coba saya install. Kalau kelok saya harus nge-delete. Oke, remove -rf var lib dpkg lock. Oke, saya buang aja. Ups, harus kayak gini nih, sudo dpkg -configure sorry. Oke. Aduh. Waduh. Ini gara-gara saya remove saya enak jidat. Kacau. Ini dia konfigurasi kernel loh ini, parah nih. Parah banget. Jadi ngelock tadi kayaknya dia lagi ngupgrade kernel si server. Kayaknya sih. Waduh. Jadi mendingan tadi gue delete tadi. Alah, bikin mesin baru lagi aja buat nyoba. Ini kita lihat ya, mudah-mudahan kita nggak masalah nih. Coba kita, kalau masalah ya diulang. Ini saya save dulu sebelum saya punya masalah. Kok nggak bisa save. Oke, coba kita lihat lagi. Jadi cuman gini. Harusnya dia akan nanya Icecast hostname-nya apa, kemudian passwordnya apa, kemudian kalau mau nge-relay passwordnya apa, terus konfigurasinya, interface-nya 8000, passwordnya apa, start iCache, enable iCache, cuman gitu iCache. Aduh, lama nih. Wah, Ctrl C aja nih, udah nyerah. Saya shutdown aja. Oke, mati dia. Berarti saya bunuh dari sini juga. Saya akan bikin mesin baru. Oke. Ya, mati. Bentar. Ini saya delete aja ya. Close, power off. Power off. Mati. Saya delete. Remove. Delete all files. Oke. Saya akan clone dari kosong. Sini saya bikin nama servernya adalah Icecast. Saya generate MAC address baru. Next. Full clone. 4 menit lagi sih. 3 menit. 3 menit 4 menit nih buat cloning. 5 menit. Alah, lama. Ini kenapa tidak bunyi fan-nya? Walah. Jadi hidupnya lebih enteng dia gara-gara saya delete. Ini fan nggak bunyi nih. Tadi bunyinya parah banget. Oke. 4 minute remaining. Oke, ini coba lihat di sini. Jadi perlu kayak gini, cuman ini aja.
kemudian saya harus coba lihat, saya ini restart. Oke, terus cek port. Ini buat ngecek aja, karena si Icecast monitoring pada port 8 ini, 8000. Cek port 8000. 8000. Kemudian akan keluar seperti ini. Udah selesai harusnya. Kalau kita pakai Nginx sebagai reverse proxy untuk Icecast. Ini dibutuhkan kalau Icecast-nya ada di mana ya? Icecast-nya ada di IP private sih biasanya. Icecast-nya ada di IP private apa kayak gitulah. Oke. Oke. Tapi ini bisa dikerjain juga sih. Gak susah. Ini gak susah banget ini yang ini. Ini Icecast gak susah nih. Oke, kita akan coba Nginx sebagai reverse proxy. Kita akan ambil ini. Kita akan ambil, terus kita kerjain di sini. Oke, saya masukin di sini. Nih. Oke, terus ini saya ambil Nginx sebagai oke, install dulu. Install apt -y sudo dulu ya, Nginx. Terus kita perlu edit si Nginx-nya, konfigurasinya, edit config. Oke, tambahin, pastikan kayak gini. Beginilah. Gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Save and buat link. Dimasukin ke site enables. Jadi itu adanya di site available, jadi site enable, kemudian pastikan ada ini, edit Nginx, edit nginx.com, tambahkan dalam sini server name hash, terus save, terus restart. Gitu deh, save dulu. Oke. Ini kita start dulu. Mudah-mudahan dapat nih ya. Kalau nggak dapat horror. Harusnya gampang sih. Oke. Icecast kondisi running, jalan Icecast-nya. Kita akan install Icecast, kemudian kita akan konfigurasi. Icecast-nya gampang installnya.
Cuman dia nggak punya web rupanya, Icecast nggak punya web untuk akses ke webnya dibantu pakai Nginx. Oke. Tapi saya lagi penasaran tanpa Nginx bisa nggak ya? Kita coba tanpa Nginx dulu ya. Oke. Kita cek IP-nya berapa. Clear layar, if config. IP-nya 102 sama masih. Oke, sudo su. Clear layar. Oke. Kita akan install Icecast. apt update dulu ya di sini. apt update. Oke. Dan kita install Icecast-nya. Oke. Icecast ke install. Ini masih apt update sih. Duh, kenapa jadi batuk kayak gini ya? Alah nih, harus beli obat batuk kali ya. Oke. Nah, ini dia. Konfigurasi Icecast 2, yes. Icecast hostname-nya dengan localhost, karena localhost ada di komputer ini. Saya kasih namanya Icecast ITTS aja ya. Itu, tapi nanti saya harus set nih di host etc host saya harus di set. Kalau ada icecast.itts, IP-nya 192.168.43. Whoops, hack me, ya udah. Passwordnya hack me nih ya. Relaynya hack me, administrator hack me, semuanya hack me. Oke, harus diingat. Di sini tambahin beberapa informasi. Host name, Icecast ITTS, password hack me. Ada 3 password ya, semuanya hack me semua. Ada 3 password, semuanya hack me. Oke, ini harusnya sudah. Oke, sekarang kita coba. Ini percobaan, saya nggak tahu bisa atau enggak. Bisa nggak pakai web langsung ke sana ya? 43.102 port 8000. Oke, enter. Masuk. Administration. Nah, ini dia. Password doang kayaknya nih. Hack me. Tuh kan nggak perlu itu kita. It's hack username-nya apa ya? Admin kali ya. Hack me. Oh, oke. Oke, Icecast jalan, tidak perlu Nginx. Oke, Icecast-nya jalan, tidak perlu Nginx. Tinggal urusannya gimana caranya kita streaming ke Icecast tadi. Jadi si Icecast-nya jalan, bisa diakses. Jadi ini Nginx kayaknya nggak perlu. Portnya 8000. Nih saya harus tambahin kata-kata. Jadi yang Anda lihat hari ini, sebenarnya ini Ono lagi ngoprek, ngupdate ilmu. Jadi ini tambahin Nginx jika diperlukan. Oke. Akses ke web
port 8000, username admin, password hackme. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan gimana caranya kita bisa dari studio bisa ngirim audio ke Icecast server tadi. Kira-kira itu sih. Saya udah lupa caranya gimana dulu. Nah kan ini kan udah kelihatan sama. Oke. Nah cuman sekarang adalah Icecast bisa video juga. Enjoy audio and video streaming with Icecast. Oke. Gimana cara streamingnya? Oke. Streaming. Bentar ya. Streaming studio. Wowza ini buat ini pakai duit kalau nggak salah Wowza nih ya. OBS Studio to Icecast server. Oh, oke. Kayaknya bisa. Oh dia, tapi studionya apa yang buat ngirim audionya? IceS, bukan Icecast, IceS berarti IceS itu iStudio kayaknya ya. Source client to provide audio stream. Ini berarti ini harus dicoba ini. Linux berarti coba IceS Ubuntu. IceS Ubuntu 2204. Kayaknya ada. So not working. Run your own web server. Jadi caranya cuma install IceS 2. Cuma ngirim audionya gimana nih? Oh, ini playlistnya bisa diedit di sini, playlist XML bisa diedit di sini. Playlist text, oh ini OGG. Ini filenya ada di sini. Ini saya catat dulu ya. Jadi kalau mau ngirim audio benernya bisa install IIS, terus suruh IIS ngomong ke Icecast di port 800-nya ini. Nanti dia akan ngeluarin audionya seperti ini dan kita bisa siaran. Cuman jujur kalau mainan-mainan kayak gini sih Icecast lebih menarik buat yang live-nya sih sebenarnya. Kalau cuman buat dengerin lagu apa segala macam, hari ini mendingan pakai file aja ditaruh di web, download, atau kalau lokal makanya UPnP sih. Ini saya akan catat dulu, bentar. Masukin ke sini. Sorry, salah. Backnya mana? Icecast source server jadinya ya. IceS itu sumbernya. Nah ini. IceS source stream, ke source streamnya kayak gitu ya, IceS dia.
Tapi itu ada yang internet DJ console, menarik juga buat dilihat kayak sebenarnya. Oke, ini sumbernya. Referensi. Oke, ini nggak akan saya kerjain hari ini. Udah capek ah. Lumayan dari tadi. Ngotak-ngatik ini sambil hidung meler ini, kacau nih. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan nggak kira-kira buat ini semua? Silakan tulis di chat pertanyaannya. Kalau nggak, saya mau kasih lihat nilai Anda hari ini di open course. Saya akan masuk ke course-nya 2023, masuk ke kuliah jaringan. Coba lihat. Ini sebagian besar pada ngerjain UTS, cuman UAS-nya belum pada dikerjain ya. Kalau kita lihat grades-nya, nilai, ada 5 orangan yang udah lulus sih sebenarnya. Nih, saya ke ujung biar kelihatan UTS-nya ya. Nih, jadi UTS sudah pada ngerjain. Nih, UTS pada ngerjain. Yang belum ngerjain ya nilainya masih kosong. Tolong dikerjakan, pastikan Anda bisa lulus. Ini udah, ini ngerjain UTS UAS sudah langsung dapat 94. Yang ini masih 60, ini 90. Tolong dikerjakin, terutama UAS-nya. Jadi kalau hanya UTS dan UAS dikerjakan, kalau nilainya bagus semua, kemungkinan besar Anda nilainya 70. Kalau UTS dan UAS ini dua-duanya 100. Anda dapat nilai 70, tinggal didongkrak dikit pakai kuis. Kalau mau kuis aja dan UTS aja, semuanya 100 dua-duanya, nilai Anda 60 sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi bisa lulus juga sih, tapi ya pas-pasan semua. Kalau mau enak, UTS UAS yang dikerjain. Gitu. Oke. Ini banyak yang udah ngerjain UTS, cuman UAS-nya masih belum. Ini ada Ono Purbo ada 3, tiga-tiganya nggak ngerjain apa-apa. Oke. Ini udah ada yang lulus-lulus. UTS UAS bisa 8075, dapat nilai 94. Oke. Ini UTS UAS dikerjakan, dapat nilai hampir 80. Ini beberapa kuis nggak dikerjakan, masih nggak apa-apa, masih hampir 80 nih nilainya. Gitu ya. Jadi yang paling aman adalah kerjakan UTS UAS sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau itu dikerjakan sampai Januari, mudah-mudahan Anda semua lulus. Kalau mau lebih enak lulusnya ya bikin buku apa segala macam, lulusnya lebih enak. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan sampai titik ini? Kalau nggak ada, kita tutup aja pertemuan hari ini. Aman ya? Oke. Ya udah, kita tutup aja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri juga. Terima kasih.